Apakah kuat itu nonjok orang langsung mati seperti yang dilakukan di Mesir? Apakah kuat itu berlari dari Mesir sampai Madian tanpa istirahat? Apakah kuat itu mengangkat batu yang besar? Bukan. Kata para ulama, kuatnya Musa adalah pada saat dia memerlukan pertolongan, dia masih bisa menawarkan pertolongan untuk orang lain. Pada saat Musa alaihissalam lapar, pada saat Musa alaihissalam lelah, pada saat Musa haus, pada saat Musa dalam keadaan begitu payah, dia melihat ada orang yang perlu ditolong, maka dia tawarkan pertolongan. Itulah al-qawi, itulah orang yang kuat akhlaknya. Kita ini di Indonesia ada iklan, lo resek kalau lagi lapar. Kadang-kadang lapar saja merubah orang. Lapar saja bisa membuat orang berubah dari yang biasanya baik jadi jutek, dari yang biasanya baik jadi resek, jadi yang biasanya baik jadi nyebelin, jadi yang biasanya baik jadi songong. Kenapa? Berarti karena akhlaknya belum kokoh. Kalau akhlaknya kokoh seperti Musa alaihi salam, niscaya dia tetap mengemisnya ke langit, bermanisnya di bumi. Maka Musa alaihi salam tidak mengharapkan bantuan, tidak mengharapkan pertolongan, tidak mengharapkan balasan dari manusia. Bahkan pada yang ditolongnya, dia berharap hanya kepada Allah. Itulah orang yang kuat. Dia dudukkan badannya, dia sandarkan ke sebuah pohon, dia angkat tangannya ke atas, dia katakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh aku ini terhadap apapun yang engkau turunkan di antara kebaikan, aku ini sangat memerlukan ya Allah. Inilah pernyataan Musa alaihissalam untuk mengemis hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon, menengadahkan tangan, berharap, meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sungguh aku terhadap apapun yang engkau turunkan di antara kebaikan, aku sangat memerlukan. Musa alaihissalam, demikian kata para ulama, tidak menyebut hajatnya. Pada saat itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hajatnya Musa yang paling utama adalah lapar. Dia memerlukan makanan. Hajat yang sangat sederhana, lapar, perlu makan, itu saja mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan berdoalah kepada Allah, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, mintalah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Dan ketika meminta kepada Allah, maka Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita adab, tata krama yang mulia. Musa alaihissalam tidak menyebut kata makanan, sebab dia tahu bahwasanya Allah maha tahu. Allah itu maha tahu, maka berdoa kepada Allah bukan memberitahu Allah apa hajat-hajat kita. Berdoa itu berbincang mesra dengan Allah subhanahu wa ta'ala, agar dia ridhai diri kita dan apa yang dia anugerahkan untuk kita. Maka berdoa itu sesuatu yang lebih berharga bahkan daripada hasil doanya sendiri. Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah mengatakan, kalau kita ini belum mencintai doa melebihi hasil doa, kita belum menjadi hamba sejati. Kalau kita belum mencintai berdoa itu sendiri melebihi cinta kita kepada hasil doanya, itu kita belum menjadi hamba sejati. Umpamaannya adalah, kalau ada seorang yang sangat kita sayangi dan kita cintai, lebih pilih mana? Dikasih bunga lalu ditinggal pergi, atau diajak bergandengan tangan bermesraan seharian? Hasil doanya mungkin adalah pemberian itu, dikasih bunga lalu ditinggal pergi. Tetapi berdoanya adalah bergandengan tangan, bermesra-mesraan, ngobrol asyik seharian. Itulah doa-doa kita. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak peduli tentang doaku. Kalau aku sudah berdoa kepada Allah, maka berarti Allah sudah memberikan karunia kepada aku. Karena tidak ada yang mengilhamkan hati dan lisanku untuk berdoa meminta sesuatu, kecuali pasti Allah sendiri yang mengilhamkannya. Jadi Allah itu kalau mau ngasih kita sesuatu, kadang-kadang Allah ilhamkan diri kita untuk minta kepadanya. Itu karena Allah pengen ngasih kita sesuatu, maka kita diilhamkan untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan hati dan lisan kita untuk berdoa, itu Allah. Karena Allah ingin memberikan sesuatu itu kepada kita.
Maka kata Sayyidina Umar, kalau aku sudah berdoa, aku tidak peduli tentang doaku. Kapan, bagaimana, seperti apa bentuknya dikabulkan, terserah Allah. Yang aku khawatirkan, yang aku takut, kata Sayyidina Umar, kalau aku tidak mau berdoa. Karena kalau aku tidak mau berdoa, berarti Allah tidak menyukai bermesra-mesra denganku. Na'udzubillahi min dzalik. Maka benar yang dikatakan oleh Sayyidina Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika satu hari beliau datangi seseorang, wahai imam, kata dia, katanya dosa itu menghalangi rezeki. Tapi saya ini dulu waktu ibadahnya agak rajin, tertata, kok rezekinya agak sempit. Sekarang ini saya agak lalai, banyak dosa, tapi kok malah lancar. Kok malah dapat tender di mana-mana, omset meningkat. Gitu. Pertanyaan Imam Hasan al-Basri sederhana, wahai akhi, apakah semalam engkau qiyamul lail? Tidak, kata dia. Maka ya akhi, engkau telah diputus dari rizki yang paling berharga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu berdosa, lalu rezekinya dalam bentuk harta benda diputus oleh Allah, maka tidak ada makhluk tersisa di muka bumi ini. Kalau setiap kita berdosa, lalu rezeki kita diputus oleh Allah, maka tidak ada makhluk tersisa di muka bumi ini. Tetapi yang paling penting bagi orang beriman adalah jangan sampai dia diputus dari kemesraan dengan Allah. Kalau tadi malam Allah tidak membangunkanmu untuk bermesraan dengannya, maka berarti Allah tidak menyukai kemesraan denganmu. Dan itu adalah serugi-ruginya kerugian. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada Sayyidina Musa alaihissalam. Musa tidak menunjuk satu karunia khusus dalam doanya, tetapi dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sebab ya Allah, di tanganmu segala kebaikan, engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ketika Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh aku terhadap apapun yang kau turunkan di antara kebaikan aku sangat memerlukan. Allah memberikan kepada Musa alaihi salam karunia yang lebih banyak daripada apa yang sebenarnya dia minta. Gadis itu datang, dia katakan, wahai abang, kata kita begitu, dipanggil abah saya. Oke neng, nanti tolong jalan di belakang, saya yang di depan. Inilah pujian tambahannya gadis itu nanti, yang akan mengatakan kepada ayahnya bahwa pemuda ini amin. Apa itu amin? Seorang yang terpercaya. Kenapa terpercaya? Bahkan kepada dirinya sendiri pun pemuda ini mampu mencurigai dirinya, mampu untuk menjaga batas-batas supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa. Musa alaihissalam dikatakan tentang dirinya, aku ini seorang pemuda Bani Israel, maka aku adalah seorang yang berusaha untuk menundukkan pandanganku dari wanita, sehingga kalau engkau berjalan di depanku, maka itu akan menyulitkanku di dalam menundukkan pandangan, maka berjalanlah di belakangku. Inilah lelaki yang tahu di mana kelemahannya. Kalau dia tahu di situ kelemahannya, dia tidak coba-coba untuk mendekat. Dia membangun benteng supaya dia tidak terjatuh ke dalam dosa dari pintu di mana kelemahannya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Musa alaihissalam melalui bapak si gadis ini satu makanan, karena dia dijamu, maka seperti doanya Allah memberikan dia makanan. Yang kedua, perlindungan, najauta min qaumid dhalimin. Engkau telah selamat dari orang-orang yang berbuat zalim. Perlindungan dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Yang ketiga, Musa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat tinggal, tinggallah di sini. Empat, Allah berikan kepada Musa alaihissalam pekerjaan. Di tempat itu dia ditawari untuk bekerja. Yang kelima, dia mendapatkan jodoh, dapat istri. Yang keenam, dia dapat nubuwah, kenabian di negeri Madian ini. Coba bayangkan, doanya minta makan, Allah memberi makan, memberi perlindungan, memberi tempat tinggal, memberi istri, memberi pekerjaan, memberi nubuwah kepada Musa alaihissalam. Setiap doa yang kita panjatkan, pasti ketika kita bersangka baik kepada Allah, Allah berikan lebih baik daripada yang kita harapkan. Karena apa? Yang tidak kita minta saja Allah selalu memberi. Maka pada apa yang kita minta kepada Allah, bersiaplah untuk diberi Allah lebih baik daripada yang kita minta.